Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saudara bersyukur jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu menunjukkan betapa kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah henti-hentinya menopang hidup kita. Kita sungguh bersyukur dan mari saudara kita jalani hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita minta Tuhan yang terus tuntun hidup kita, yang terus topang kita untuk kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau yang selalu ada menopang hidup kami. Dan Tuhan tolong kami pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh terus menjadi terang bagi hidup kami. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus dekat, hidup dekat dengan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada pagi ini yaitu adalah Allah yang setia di balik nama-nama. Dan tema ini didasari dari 1 Tawarikh pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat. Saudara bisa membacanya, dan kalau kita melihat di dalam bagian ini 1 Tawarikh pasal 1 sampai 4, maka kita akan menemukan daftar panjang silsilah yang ada. Nah, saudara, ketika kita membaca Alkitab lalu menemukan daftar silsilah yang begitu panjang, saudara, seringkali kita tergoda untuk apa? Kita melewatinya. Karena apa? Karena kita merasa bagian ini, silsilah ini tidak ada kait mengaitnya dengan hidup saya. Ini tidak relevan dengan hidup saya. Kita mengabaikannya begitu saja. Nah, tetapi saudara, ada sesuatu yang luar biasa yang Allah mau tunjukkan kepada kita melalui sesuatu yang kita anggap tidak ada kait mengaitnya, tidak ada relevansinya dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam 1 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 4, saudara, melalui bagian ini kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung dan melihat lebih dalam. Daftar nama ini bukan hanya sekedar catatan sejarah, tetapi sesungguhnya kita akan melihat sesuatu hal yang lebih indah, yaitu melalui daftar silsilah yang ada. Ini adalah sebuah bukti nyata yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja dengan setia dari generasi ke generasi. Dari Adam, Abraham, Daud, umat Israel, hingga kita pada saat ini. Saudara, kalau kita menelusuri semuanya ini, kita akan melihat satu benang merah. Yaitu apa, saudara? Allah yang tidak pernah lupa akan janjinya. Yaitu Allah yang selalu hadir bersama dengan umatnya. Di balik nama-nama itu ada kisah tentang bagaimana Allah memelihara, Allah setia, dan karyanya yang terus ada bersama dengan umatnya. Nah, di sini kita melihat begitu luar biasanya Tuhan. Ia bukan hanya Tuhan yang menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya begitu saja. Tidak. Tetapi saudara, Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang mau bergumul bersama dengan kita. Yang mau hadir bahkan di dalam kelemahan, kegagalan, kesalahan kita. Ya, ada bersama dengan kita. Dan disinilah saudara, melalui silsilah ini, kita juga diajar mengenai apa? Melalui silsilah ini bukan berbicara tentang kehebatan manusia. Saudara, daftar-daftar nama-nama orang yang ada itu bukan untuk menunjukkan daftar-daftar orang yang sempurna. Tidak, saudara, mereka juga sama seperti kita. Yang bisa gagal, yang pernah gagal, yang bisa jatuh dalam dosa, yang sudah jatuh dalam dosa. Tapi saudara, Allah tetap memakai mereka. Allah tetap mau memakai kita. Sekali lagi, bukankah itu menunjukkan
Silsilah itu bukan ingin menunjukkan kehebatan manusia, tapi kasih karunia Tuhan yang hebat. Ia yang setia, Ia yang menepati janjinya. Dan disinilah saudara, penggenapan akan kasih Tuhan ini kita bisa lihat melalui Injil. Silsilah ini sebenarnya sedang mengarah pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dari garis keturunan inilah Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah sudah merancang rencana penebusan. Kesetiaan Allah dalam silsilah yang ada di dalam 1 Tawari pasal 1 sampai pasal 4 mencapai puncaknya di dalam Kristus. Dia yang datang untuk menyelamatkan kita bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, tetapi karena kasih karunia-Nya. Artinya, saudara, pengharapan kita hari ini tidak bergantung seberapa baik kita menjalani hidup, tetapi seberapa setia Allah menepati janjinya. Sama seperti Allah setia dalam sejarah panjang umatnya, Dia juga setia dalam hidup kita hari ini. Oleh karena itu, saudara, aplikasi sederhana untuk kita adalah yang pertama, belajarlah untuk melihat hidup kita dalam terang kesetiaan Allah, bukan sekedar keadaanmu. Mungkin hari ini engkau merasa hidupmu biasa saja, atau mungkin engkau tengah merasakan hidup yang gagal, hidup yang berantakan. Tetapi ingat, Allah tetap bekerja dalam hidup kita, bahkan melalui hal-hal yang kelihatannya kecil, kelihatannya simpel, tetapi saudara, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Dan yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk hidup dengan setia, di mana Tuhan menaruh kita. Karena sama seperti nama-nama dalam silsilah itu, hidup kita pun menjadi bagian dari cerita besar karya Allah. Jadi, saudara, ketika kita membaca bagian Alkitab yang seperti ini, jangan hanya melihat daftar nama, tetapi lihatlah Allah yang setia, Allah yang bekerja, Allah yang beranugerah di balik setiap nama-nama itu. Dan jika Dia setia di masa yang lampau, Ia pun juga akan setia di masa kini dan masa yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, dan mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengimaninya, menghidupinya dalam keseharian kami. Tolong kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.